Walanuskinannakum, dan sungguh kami akan menempatkan kalian semua, kamu semua, al-ardo, di bumi atau di negeri, mimba'dihim, setelah mereka. Dzalika liman khafa maqami, demi yang demikian itu adalah bagi mereka orang yang takut kepadaku, ya, kehadiranku, wa khafa wa'id, dan juga orang yang takut akan ancamanku. Nih maksud daripada walanuskinannakum, tadi di atas dijelaskan bahwa Nabi itu cuman ancamannya dua, para rasul itu mau keluar dari sini, ya kan, diusir, atau dia mau mendapatkan ngikut agama dia, itu ya, cuma dua. Nah, kalau misalnya ini, dan kami pasti akan menempatkan kalian, jadi para rasul yang memang keluar dari negaranya, ya, nggak ikut menyembah, ya kan, akhirnya dia keluar tuh. Apa kata Allah? Dan kami pasti akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu. Negeri itu maksudnya negeri baru, tempat mereka tinggal sesudah mereka yang dibinasakan itu. Kan dibinasakan oleh Allah tuh. Baru terjadilah pemerintahan baru, ya. Karena itu yang mereka orang-orang kafir sudah diancam, sudah dimatikan. Nabiullah Nuh habis, Qarun habis, ya, Fir'aun habis. Nah, ini kata Allah, ini kami tempatkan di negeri-negeri di mana mereka itu setelah mereka dibinasakan oleh Allah. Jadi merupakan pertolongan dari Allah, mewariskan negeri untuk orang-orang yang takut akan menghadap kepadaku, dan orang yang menghadap kepadanya itu dengan ancamanku. Jadi itu adalah hadiah, ya, bagi orang-orang yang takut menghadapku, kata Allah, liman khafa maqami, tempatku, ya. Takut di situ maksudnya takut akan menghadap kepadaku. Khafa maqami, orang yang takut menghadapku, berarti orang yang mempersiapkan diri menghadap Allah. Para nabi begitu kan? Orang khafa maqami, takut kepadaku, kata Nabi, adalah takut menghadap kepadaku, berarti dia sudah mempersiapkan diri. Ya, kita takut sama polisi. Kalau kita siap, takut enggak? Enggak, ya. SIM ada, STNK ada, ya kan? Disetop sama polisi, kita takut enggak? Kagak, ya. Pakai helm, semuanya lengkap. Coba kalau nggak ada, ya kan? Persiapannya nggak ada, takut itu. Makanya polisi kan nangkep kan dari itu, cara dilihat dari grogi, ya kan? Wah, ini motor kayaknya ini nih, ya kan? Udah itu ditangkap. Tapi kalau orang yang santai-santai aja bawa motornya ini, ya kan? Dia melengkap nih, ya kan? Diantepin aja. Iya, tahu polisi mau begitu. Asal kita motornya belok aja, ya. Nah, dia ini udah pasti itu punya salah, kan gitu. Nah, orang yang takut menghadap kepada Allah, artinya dia sudah mempunyai persiapan kepada Allah. Persiapannya apa, ya? Persiapan mati, kan itu, ya. Amal solih, ya, itu yang harus dipersiapkan. Jadi insya Allah kalau kita persiapannya banyak, nggak takut kita, nggak takut terlunta-lunta, ya, nggak takut nggak makan, nggak takut nyasar, enak, kan gitu, ya. Beda kalau persiapannya pas-pasan, ya. Islam, ya, sholat enggak, puasa enggak, apa aja enggak, ya kan, ngaji juga kagak, ya. Mati berani, ya kan, nekat namanya itu, ya. Orang nggak melaksanakan apa-apa mati nekat. Nah, itulah kata Allah, yang diberikan, diwariskan tempat tinggal di satu negara yang aman sebagai pewaris bagi siapa? Mereka yang takut kepada makomku.
takut saat menghadap kepadaku, kata Allah. Karena yang paling diharapkan buat kita menghadap Allah itu, kita yang diharapkan rahmat Allah. Kalau amal mah nggak ketutup ya. Kita nih ngarepin masuk surga dengan amal kita yang nggak ada apa-apanya, ya. Sholat, puasa semua kita laksanakan ngarepin surga, ya Allah kecil amat, ya kan? Makanya yang diharapkan itu bukan itu, rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu aja yang diharapkan. Orang masuk surga itu, makanya jelas kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga di antara kalian itu karena amalnya, bukan. Illa ayyataghammadani Allahu birahmah, kecuali Allah lah yang telah memberikan rahmat. Karena rahmat Allah, jadi yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Kalau sholat mau ditukar sama surga ya nggak ada apa-apanya. Kita hidup berapa tahun sih, ya kan? Disuruh dibalas ditukar sama surga yang seumur umur, nggak ada mati lagi, ya kan? Lah nggak ada apa-apanya kita itu amalnya. Jadi sekali lagi, bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Kita bisa sholat itu karena rahmat Allah. Kita bisa ngaji itu karena rahmat Allah. Kita bisa sholat, puasa, zakat, semua itu adalah rahmat Allah. Jadi yang paling terpenting itu, dan nanti kita akan ketemu dengan Allah yang sampai saat ini ya tidak ada orang yang bisa, bahkan Nabiullah Musa sendiri ya itu nggak kuat, pingsan ya saat minta diperlihatkan Allah. Belum Allahnya langsung ya, baru sinarnya aja ke Gunung Tur Sina langsung meledak ya kan, pingsan dia, kagak bisa bangun. Apa kata Nabi Musa? Tobat dah kalau bahasa gitu ya. Tobat dah, saya nggak mau lagi dah tuh. Dan rahmat Allah yang ada di dunia ini cuma satu, ya. Allah turunkan rahmat, Allah mempunyai 100 rahmat. Dan satu diturunkan di dunia, yang 99 Allah nanti kasih di akhirat. Ya. Satu nih di dunia, rahmat Allah ini cuma satu di dunia ini. Satu juga dibagi-bagi buat malaikat, buat manusia, buat al-hayawan, bahaim, dabah, binatang yang gede termasuk binatang yang melata ya, termasuk setan dan jin, dibagi-bagi semua. Ya kan? Segini satu begini dibagi-bagi begini, sudah nikmat benar kita ya kan, mendapatkan rahmat. Itulah sebabnya kenapa nggak ada tuh anak gajah keinjak mati, nggak ada kan? Itu sayang. Sampai-sampai ayam saat hujan dia ngekepin anaknya tuh ya kan, dia rela basah, anaknya di dalam kan, itu namanya rahmat Allah yang dimiliki oleh binatang tuh. Berapa binatang? Ya Allah, kita gak ada apa-apanya, satu rahmat ini dibagi-bagi ya kan. Nah di akhirat nanti 99 itu lebih banyak lagi. Jadi sekali lagi, di dunia ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir memang gak ada nilainya ya. Gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Jadi wa khafa wa'id, dan yang kedua adalah ditempatkan di tempat yang enak, negara yang enak, negara yang damai itu untuk siapa? Wa khafa wa'id, bagi orang yang takut kepada ancamanku, yang takut kepada azabku ya. Siapa? Ya ini para nabi, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mukmin. Kita ini takut nggak mah? Ya, sama siksaannya, kan gitu ya. Nah itu wa khafa wa'id, orang-orang yang takut terhadap ancamanku, takut kepada azab Allah. Gitu. Jadi
Kalau yang takut kepada azab Allah, berarti mestinya ada ini dong, ada efeknya, ya. Ada efeknya. Anak nih kalau takut sama orang tua, berarti tidak ada perubahan dong, kan gitu ya. Kalau sama aja, sama namanya ngeledek, ya kan? Ngeledek. Orang ngaku takut kepada Allah, takut kepada sisa Allah, tapi tetap aja nggak sholat. Nah, sama itu yang ngeledek, ya. Bukannya takut. Kalau orang yang takut itu pasti dia ada perubahan, ya. Anak takutnya sama orang tuanya nih, jangankan ketemu orang tuanya baru dibilangin aja, ya. Nggak tahu tuh orang tuanya mah ada apa enggak, ya kan, no ada baba lu, no, ya kan, dikasih tahu, udah dia diem, takut, ya, gitu. Kalau dia masih tetap main juga, berarti dia kagak takut. Sama ya, kita orang-orang mukmin, orang-orang yang takut kepada Allah tuh begitu. Jadi nggak boleh ada perintah sedikit, datang perintah Allah, sholat itu. Ini mah berat banget ya, apalagi sampai mau ngambil afdol, mau ngambil fadilah utama ya. Subuh ini paling berat emang ya. 2 rakaatnya subuh nih, sebelumnya nih, sebelum subuh 2 rakaat. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dibandingkan bumi ini dan isinya. Ya kan? Berat banget itu, ya. Itu sholat subuh. Apa namanya? 2 rakaat sebelum subuhnya, sholat sunnahnya ya. Sholat sunnah subuh 2 rakaat itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Tuh, belum sholat subuhnya belum ya. 2 rakaatnya itu sebelum subuh. Ya. Rakaatal fajri, 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Saking beratnya kita sampai kagak percaya kan itu ya. Ya kadang percaya doang tapi tidak melaksanakan kan gitu. Nah, padahal mani apa umur kita ini kalau sudah 40 50 ya kan, itu malam itu nggak bisa tidur ya. Udah pokoknya yang namanya jam 2 jam 3 itu udah kita lihat mata itu nggak ada pedes-pedesnya itu kalau udah bangun. Asal tidurnya jangan malam-malam ya. Jam 10 itu bagus. Baru jam 2 itu langsung mandi, enak badan itu melek ya kan, sambil nungguin subuh tuh. Makanya saya heran kalau ada orang yang udah tua, yang udah 60, udah 50, 60 masih pules saja kalau malam itu ya. Ada sih yang bangun ya, malam-malam bangun ada, ngopi aja, ngerokok gitu ya, kagak sholat itu, nyetel TV dah ya kan, bola, aduh. Ya. Padahal itu kesempatan. Wan nasu niyam, sementara manusia saat itu pada pulas, pada tidur. Kita yang dikasih oleh Allah bangun, itu luar biasa. Ya, sebenarnya sholat dulu, sholat. Habis sholat baru dah mau ngeliat bola dah kan itu ya. Nyetel TV sambil nungguin subuh. Ini kadang-kadang yang aneh, tidurnya malam, mau subuh tidur ya. Bangunnya jam 8, jam 9. Aduh. Masya Allah, itu naudzubillah. Gimana rezekinya itu ya. Susah bisa ya. Padahal kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini hadis ya. Kata Nabi berdoa. Nabi berdoa buat umatnya, ya Allah barik fi ummati, ya Allah berkahi umatku. Kapan? Fi bukuriha, saat paginya itu. Bukur itu bikrun, orang yang pagi-pagi banget ya. Itu didoakan sama Nabi itu dapat keberkahan. Orang yang bangun pagi sholat subuh berjamaah nggak tidur tuh keluar itu mendapatkan doa dari Nabi, diberikan keberkahan. Lah kagak dapat dah orang yang tidur tadi, ya kan, bangunnya jam 9 tuh.
Habis dah tuh kupingnya itu jadi WC setan kan gitu ya. Jadi WC setan. Jadi orang yang tidak sholat subuh itu balas syaiton fi udhuni. Allah kencing di telinganya. Ya. Orang yang nggak sholat subuh, setan kencing di telinganya. Iya, artinya apa? Orang yang nggak sholat subuh itu kupingnya jadi WC setan. Tempat kencingnya setan di situ di kupingnya itu, ya. Iya. Coba kalau ada digituin lah, marah dia. Iya marah. Kasih tahu hadisnya ya. Kasih tahu hadisnya. Barang siapa yang tidak sholat subuh, balas syaiton fi udhuni. Allah kencing di telinganya. Jadi orang yang nggak sholat subuh itu dikencingin setan. Untung kita nggak dikasih lihat. Coba kalau dikasih lihat, wah Allah dipesing ini tuh kupingnya kan? Pesing. Nah, kalau paham tuh yang nggak sholat, tuhnya pesing amat telinganya ya kan? Pesing. Orang tempat kencing setan ini, asal aja lu ngomong ya kan? Lah, bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Kata Nabi, kalau nggak sholat subuh, kupingnya dikencingin setan. Nah, gitu. Dan udah ya, pasti akan menempatkan kalian. Oke, wala nuskinanakum udah tadi. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, dan mereka memohon kemenangan. Wastaftahu, para rasul itu memohon pertolongan Allah di dalam menghadapi kaumnya, dan wastaftahu memohon pertolongan kemenangan, ya, wahoba, dan celakalah dan binasalah kullu jabbarin, orang-orang yang jabar, orang-orang yang sewenang-wenang, anidin, atau kepada atau orang yang keras kepala. Oke. Wastaftahu, dan mereka memohon pertolongan, memohon kemenangan. Siapa? Para nabi. Ya. Jadi para nabi walaupun memang dia sudah dipersiapkan oleh Allah, ya, dia nggak tinggal meminta kemenangan. Artinya apa? Memohon kepada Allah. Allah kita juga begitu, nggak boleh kita itu sok, ya, sok segala-galanya. Nggak mau berdoa itu, ya kan? Nggak mau berdoa kayaknya enak aja gitu, ya. Padahal Allah maunya itu diminta, ya. Para nabi aja memohon berdoa kepada Allah, apalagi kita yang bukannya nabi. Makanya kita sering berdoa kepada Allah. Doa yang hafal, ya. Syukur-syukur yang tahu artinya, ya, yang tahu terjemahannya. Nggak paham, misalnya bisa nanya kan gitu. Jangan asal doa. Kadang-kadang itu orang asal doa dengerin ya, karena dengar hafalnya. Ada apa tuh? Allahumma ja'al, ada tuh, aj'alna fi qulubina, ya kan? Allahumma ja'alna fi qulubina wa la taj'alna fi qulubina ghillan, ya kan? Padahal kan la taj'al fi qulubina, enggak usah pakai na, taj'alna, ya. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, gitu ya. Lilladzina amanu wala taj'al fi qulubina. Ini enak benar didengarnya. Wala taj'alna fi qulubina, ya kan? Nah, itu kenapa? Karena hasil dengar, ya. Dengar ditambah kagak paham, ya. Nah, gitu. Kadang-kadang saya kalau ngaji itu ya, kalau lagi segen baca ini, udah kita artiin aja tuh yang dibaca buat sholat, ya kan? Artiin Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu 8 permintaan yang sangat simpel, kan? Bagus. Rabbi firli, ampuni aku, ya. Warhamni, beri rahmat aku. Warfa'ni warzuqni, beri rezeki aku. Wajuburni, tutup kesalahan-kesalahan kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni,
warfani warzuqni, berikan rezeki, wa'afini, maafkan aku, wa'fu anni, maafkan juga kesalahanku. Makanya itu kesempatan. Ini kadang-kadang ada sholat diem, kagak baca apa-apa ya. Enggak. Kayaknya santai aja gitu. Ada yang cepet banget ya. Padahal kalau untuk sah enggaknya memang enggak mempengaruhi Bu ya. Bacaan itu untuk sah dan enggaknya memang tidak mempengaruhi. Sah tetap walaupun enggak baca Robbi Firli ya. Tapi ibaratnya kan sayang ya. Itu kan doa ya. Doa itu. Robbi Firli warhamni wajburli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu doa ya. Sayang-sayang kita kalau tinggalin ini kadang-kadang belum jejak ya, jidatnya aja belum nekan bener ya kan, udah bangun lagi. Ya enggak, termasuk ngangkat tangan ya sebenarnya enggak rukun. Kalau kita ngitung sah doangnya mah ya, enggak katakan Allahu Akbar, tangannya blonjor aja ya kan, ya sah. Ya. Angkat tangan itu cuma satu dalam sholat, takbiratul ihram itu doang tuh. Allahu Akbar yang pertama tuh habis sholat itu yang rukun ya. Kalau sisanya mau bodo amat, mau angkat tangan mau kagak, masuknya kepada sunnah abad, ada sunnah hayat. Mengangkat tangan saat kita mau ruku, bangun dari ruku, nah itu namanya sunnah hayat ya. Itu memang sekali-kali itu dibahas itu ya fikih, biar ini mana yang sunnah, mana yang rukun ya, biar jangan ini sunnahnya juga dibagi dua, ada sunnah abad, ada sunnah hayat, macam-macam. Wa yatajarruhu miwaraihi jahannam, dari belakangnya, dari depannya, miwaraihi dari depannya itu jahannam adalah neraka jahannam. Wa yusqa, dan diberikan minum mimma'in dari air sodidin yang bernanah ya. Nanah sodid itu nanah karena udah campur darah ya, bercampur darah. Bisul itu kalau biasanya belum matang banget kan warnanya beda tuh ya. Tapi kalau udah matang campur darah dia. Nah, minuman ahli neraka begitu ya kan? Ya Allah, enak apa ya kan? Astagfirullah. Di surga sungai itu bermacam-macam. Ada sungai dari air biasa, ada sungai dari susu, ada sungai dari arak, bir yang buat minum-minuman ya. Ada sungai dari madu, 4 macam sungai itu ngalir ya. Kita minum sungai di situ madu, sungai itu yang ngalir ya kan? Ada susu ya, nggak ada. Nah emang kagak kotor lah, nggak ada kotor di surga mah ya, kagak ada. Jangan pakai dipikirin itu ya. Nah sama juga di neraka minumnya, ya itu luar biasa, nanah ya, nanah campur darah. Sampai dia kagak, apa kata hampir-hampir dia sampai kayak mau mati. Tuh di bawah dijelasin tuh ya. Saking giginya dia nggak mau minum, sampai mau mati, tapi dia nggak mau mati ya. Di akhirat mendadak mati ya, nggak. Nah itu minumannya. Ya tajarruhu tuh bawahnya. Dia meminumnya, menghirupnya, wala yakadu, dan tidak, hampir-hampir dia itu tidak bisa menelannya. Iya kan? Lah nanah mendarah udah mau dimasukin ke dalam mulut ya kan? Tuh. Hampir-hampir dia nggak bisa menelan. Kayak kita orang minum jamu, kalau nggak suka gimana sih? Jangankan yang di mulut, yang dalam perut keluar itu. Karena saking nggak sukanya, sakingnya. Sama orang kafir juga begitu ya. Nanah begitu dia mau dimasukkan ke dalam mulut, baru dihirup aja ya kan? Itu sudah hampir-hampir tidak bisa menelannya.
Tapi apa? Wa ya'tihil maut, dan datang kepadanya maut, kematian, seperti kayak orang mati. Mingkul limakan, dari segenap tempat atau penjuru. Seolah-olah ada orang pada mati. Tapi anehnya wa ma huwa bimayyit, dan tidaklah mereka itu mati, enggak mati. Bahasa kita setengah mati gitu ya. Minum gitu tuh, padahal dia kagak mati. Nah, orang di akhirat kok yang enggak ada mati lah ya. Wa min waraihi azabun ghalid, dan dari belakangnya itu ada azab yang keras. Jadi itu salah satu siksaannya ya. Siksaan orang-orang yang memang menentang kebenaran daripada Nabi. Di atasnya apa tuh kata itu? Oh, Jabbar, maaf ya. Khafakul Jabbar, itu siksaannya itu ya. Orang-orang yang keras, orang yang sewenang-wenang, keras kepala, itu nanti siksaannya ya. Keras kepala, sewenang-wenang, zalim kepada orang ya. Mentang-mentang dia punya kekuatan, main ini aja, main gusur aja masyarakat-masyarakat yang kecil ya. Jadi kalau kita punya jabatan, kita orang terpandang, orang berpengaruh, ada orang yang tidak punya jabatan apa-apa, masyarakat biasa, karena takut, ya kan? Udah ikhlasin aja tuh, mau diambil ininya, diem aja, ya. Itu artinya kita zalim, ya. Jadi orang yang takabur, orang yang jabbar, keras kepala, itu nanti minumannya itu dari nanah, ya. Nanah, oh sampai setengah mati dia kan, tapi tetap aja dia minum, ya. Minum. Nah itu, naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang angkuh, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Jadi kembali kepada ajaran Allah, ajaran Islam, bahwa kita itu penuh dengan rahmat. Jadi kalau ada hal-hal yang memang pernah dilakukan, menyakiti orang, zalim kepada orang, ya kita mohon maaf, kan itu ya, supaya kita itu aman dari siksaan Allah. Kalaupun amal misalnya kurang, tapi kita tidak berbuat zalim, itu insya Allah. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang yang bangkrut tuh diantaranya begitu, ya. Oh, datang ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, disolatin, bawa sholat, wa siyamin, wa shaumin, wa zakatin, wa hajjin, ya kan? Ngadep Allah bawa itu semua tuh. Tapi dia wasyata mahadha, dia pernah mencaci orang, bego lu, ya kan? Apa macam dia tuh? Wasyata mahadha, wa qazafa hadza, dia menuduh orang, bahkan wa akala mala hadza, dia makan harta orang, ya kan? Wa safaka hadza, dia membunuh orang, macam-macam zalim, ya. Artinya orang yang ada salah satu ciri itu, maka dia termasuk amsyong atau termasuk orang yang bangkrut. Bangkrut bawa sholat tapi di situ nggak berlaku, ya. Ibarat bawa duit banyak tapi palsu, kan bingung tuh. Habis semua palsu, ya. Kenapa? Karena kita masih mencaci orang, marah sama orang, nuduh orang, makan harta orang, ya kan? Nah, itu namanya perbuatan-perbuatan zalim yang sesama anak Adam, sesama manusia ini sulit, ya, harus ketemu. Kalau kita misalnya berbuat ninggalin sholat, berbuat melanggar Allah, kita berdoa aja, bertobat, bisa selesai, ya. Tapi kalau kita zalim kepada orang, kita sujud kepada Allah sampai kita menangis darah, ya, ya nggak bisa diterima. Karena dengan hak Adam, kembali kepada orang harus ketemu, ya. Mohon maaf baru diterima. Nggak bisa kita doa-doa kalau kaitannya sama orang lain, ya. Harus ketemu dulu, minta maaf. Itu insya Allah nanti kita akan terbebas dari siksaan-siksaan neraka yang begitu pedih, ya. Asalkan kita menghilangkan sifat-sifat jabar, sifat-sifat angkuh, sifat-sifat sombong, dan juga kita jangan sampai zalim kepada orang lain.
Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin ishtaddat bihir rih. Udah ya? Wallahu a'lamu bissawab.